apalagi kita yang masa depan Indonesia gitu, anak-anak muda, ya itu menjadi suatu bahan pikiran kan. Pada saat kita ambil Betul. kursi duduk pemerintah satu hari nanti, jangan kita belajar dari sejarah Ya, dan belajar dari negara-negara lain, jangan sampai apa yang pernah terjadi, apa mistakes-nya kita ulang lagi gitu, kesalahan-kesalahannya. ya. Iya. Tapi untuk And if you want to really get into that situations gitu ya, di hmm, mana kamu berusaha menjadi seseorang yang merubah itu, memperjuangkan pemerataan ekonomi untuk masyarakat, trust me, it's gonna be hard. It's gonna be a hard fight and long fight gitu loh. iya, Karena yang kamu lawan ini adalah corporation iya, betul, yang punya uang, maybe even multinational gitu, iya, it's, atau mungkin malah mm-mm, negara lain yang pengen negara kamu lemah mm-mm. gitu, Yeah, bisa. it's gonna be a long fight and a hard one. Tapi ya it's Iya, worth it. It's worth it gitu. Karena karena iya, masyarakat membutuhkannya gitu. Masyarakat membutuh orang yang yes. berjuang untuk mereka. Selamat datang kembali di podcast Pion Putih. Di episode kali ini kita akan lanjutin obrolan kita kemarin. Kemarin kita udah, ya karena kepotong. Uh, Kemarin kita udah ngobrol banyak tentang latar belakang perang di Ukraina ini. Kita udah ngobrol tentang kira-kira motivasi Putin apa aja yang dapat dari pidatonya dan yang dari kita infer sendiri. Kita juga udah ngomongin jalannya perang di Ukraina selama sebulan ini. Dan sekarang mungkin kita mulai ngobrol tentang dampak globalnya kali ya sekarang. Ya, Yang pasti, boleh. yang pasti kan kita mulai dari dunia sekarang udah mulai nge-embargo ekonominya Rusia kan ya Pak. Mm. Hmm, Gimana tuh? betul. Amerika kan udah ya, Amerika yang Mm-mm. pertama kan Iya. mengembargo, terus dia membekukan rekening-rekening para elit Rusia kan. Mm-mm, mm-mm. Yang itu ya, siapa? CEO-nya, bukan apa, pemiliknya Chelsea sampai asetnya semua dibekukan. Siapa sih namanya? Wah, Aduh, kok lupa saya lupa. namanya. Abramovich. Iya, Abramovich. iya. Terus eh, ada banyak yang lain kan Mm-mm, yang di mm-mm. embargo gitu. Iya. Terutama kemarin sempat ada proposal mengenai no-fly zone untuk pesawat Rusia kan. Wah, iya, iya. Zelensky minta kan Wah, itu, no fly zone. Zelensky misalnya. Mm-mm. Tapi kalau Rusia menutup juga flying zone di atas Rusia terhadap anggota NATO, repot mereka harus muter Iya, kan. pasti, pasti. Hmm. Iya. Yang, Yang saya dengar nih. mm-mm, Nah, Ray kan orang Jerman nih. mm-mm. Jerman akan berdampak secara langsung kalau Rusia diembargo dan mengembargo balik. Iya, iya. Itu kan sebenarnya Jerman itu yang paling pertama kan untuk tanggal 21, 22 belum mulai invasi. Cuman Jerman udah mutusin Nord Stream Pipeline 2 itu. Jadi antara Jerman dan Rusia itu ada suatu apa itu pipeline, suatu pipeline apa bahasa Indonesia pipeline. Ya itu. Pipa, 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 jaringan jaringan pipa. jaringan pipa dari lewat itu laut di atas tuh berarti laut Baltik ya, Baltic Sea gitu. Iya, Baltik yang di atas ya. Mm-mm. Kalau yang hitam, laut laut hitam kan yang di bawah ya. Laut Hitam yang di bawah. Ini lewat berarti lewat Baltic Sea. Nah, untuk transport gas alam, earth gas namanya, dari Rusia ke sini kan. Karena kan ya eh, kita semua Eropa apalagi dan Barat itu sedang gencar-gencarnya untuk ganti ke renewable energy kan. Tapi Hmm. ya kita tahu untuk renewable energy itu nggak mungkin bisa secepat mungkin karena ya butuh proses untuk melaluinya gitu. Dan salah satu yang lebih eh, apa lebih renewable source of energy-nya dibanding pakai coal dan lain-lain itu pakai natural gas gitu. Makanya Ya. Eropa itu sangat tergantung dengan Rusia dengan
earth gas yang mereka produksi banyak banget gitu. Nah, Hmm. pada tanggal 21-22 itu sebelum invasi si kansler Jerman Olaf Scholz dia bilang di suatu pidato gitu bahwa apa yang eh, Rusia lakukan, apa yang Putin lakukan itu unjustifiable dan incomprehensible gitu. Jadi dia bilang bahwa dia akan hentikan proses tanda tangan sertifikasi Nord Stream Pipeline 2 ini. Dan langsung sejak itu Jerman kena dampak banget kan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya di Jerman sini yang udah punya mobil, yang udah ada apa gitu. Diesel katanya udah naik 3 kali lipat. Uh, Iya, bensin 100% lebih mahal dibanding sebelumnya. Jadi udah kena banget sih di bagian itunya mah. eh untuk informasi aja, mungkin teman-teman yang kurang tahu ya, atau mungkin ya belum tahu, terutama di negara-negara Eropa itu, cara untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi adalah dengan cara, salah satunya adalah bensinnya yang mahal, betul nggak sih? Iya, iya. Beli mobil di sini tuh affordable gitu, masih bisa beli mobil. Bayar bensinnya yang susah. Mobilnya murah, Iya. bensinnya yang mahal, lalu ngurus pajak dan bikin driving license-nya yang mahal. Mm-mm. Iya. License tuh sekitar 50 juta gitu rupiah di sini. Bikin SIM. Ya, Iya. wah tuh kan, belum Itu lagi, kan termasuk harus les dulu dan lain-lain gitu. betul, belum lagi biaya parkir kan mahal kan. Parking Oh meter ya, di biaya sana tuh parkir mahal banget. mahal banget. Mahal banget. Mm-mm. Kan. Makanya orang-orang Eropa lebih prefer pakai kendaraan umum meskipun Mm-mm. mereka katakanlah menengah ke atas gitu ya. Tapi sebisa Mm-mm. mungkin kalau mereka pakai kendaraan umum pasti pakai kendaraan umum. Nah, Iya, dan jadi kalau bisa disimpulkan atau dari yang saya baca juga, Jerman itu kan adalah salah satu konsumer terbesar atau sangat tergantung energinya terhadap Rusia. iya 2/3 kalau nggak salah. 2/3 Energinya dari Rusia semua. dari Rusia. Oke. Sekarang berarti apakah Jerman mengambil langkah yang salah dengan Nah itu. memotong suplai gas dari Rusia? Dia belum berani. Tadi baru saya baca banget dari DW News. Dia bilang bahwa Jerman dengan apa si kansler Olaf Scholz-nya udah bilang bahwa kita nggak berani untuk dengan tegas bikin embargo kayak Amerika. Amerika kan katanya April 4 atau April 2 itu akan embargo total kan. Russian ships di-ban semua dari ports-nya gitu. Tapi kalau Jerman dan sekitar Eropa gitu masih belum berani karena ya emang tergantung banget kan. Kalau Amerika mungkin nggak setergantung itu, apalagi udah mah jauh gitu dari sana gitu. Ya, Mm-mm. Amerika kan we exclude Bering Sea ya. Kalau Bering Sea itu Mm-mm. mungkin banyak yang belum tahu juga. Kalau secara kelihatan begini yang dilihat sama media, ini ini Rusia, terus di sini Eropa Barat, lalu di sini Amerika kan. Mm-mm. Ya kan? Tapi yang kadang kita lupa bumi itu kan bulat. Nah, Yeah. Rusia itu kalau ditarik ke arah sini timur nih, Mm-mm. itu ada Siberia. Nah, Siberia Mm-mm. itu lewat Bering Sea itu nyebrang langsung Alaska itu. Iya, Dan dari Alaska itu Alaska punya bisa lihat kan sebenarnya Rusia ya kelihatan gitu. seberang-seberangan sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kalau dari situ, tapi kan Mm-mm. itu jarang orang lewat situ karena kan Mm-mm. apa suhunya rendah ya, daerah Iya. es gitu. Nah, eh, itu baru dari embargo, balas-balasan embargo kan, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Iya. Terus terakhir kemarin saya beberapa waktu yang lalu baca Rusia akan menstop supply uranium. Hmm. Waduh. Nah, sedangkan ya karena renewable energy Amerika dan Amerika dan negara-negara Eropa kan pembangkit listriknya kebanyakan salah satunya kalau untuk memenuhi dalam skala banyak pembangkit listrik tenaga nuklir kalau nggak ada uranium Iya, betul. susah. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Nah, kadang eh, jadi perdebatan ini kan sebenarnya gitu. On the one side kita mau banget untuk punya renewable energy ini ya karena lebih green dan lebih memastikan bahwa
polar caps nggak apa turun dan lain-lain gitu kan, air nggak naik gitu, sea levels nggak rise. Cuman kalau dengan kondisi seperti ini gitu ya, di mana ada perang yang terjadi gitu jelas-jelas, uh, humanitarian acts-nya dilanggar, dan ada ya apa pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain gitu. Kadang Ya, bisa diperdebatkan juga kan bahwa ya hal yang kayak gini it's permissible untuk pakai dulu coal dan pakai dulu hal-hal yang lain gitu selama ini terjadi gitu. Cuman kan yang kita lihat dari Amerika gitu, yang kita lihat dari ya sebenarnya Amerika sih, mereka banyak banget perdebatan antara renewable energy dan enggak ini gitu. Nah, betul. gimana menurut Bapak? Apa permissible gitu untuk pakai dulu coal dan yang lain-lain? Sebenarnya gini kalau saya, ini dari pandangan saya ya kalau kita Mm-mm, mm-mm, ngobrol-ngobrol, permissible atau tidak, itu sebenarnya kalau kita bicara lingkungan, kan tergantung komitmen sebenarnya. Mau mm-mm, enggak? mm-mm, Maaf-maaf kata nih, kebanyakan daerah, sorry, negara-negara barat yang so-called maju itu, mereka punya double standard, mm, gitu. Istilahnya mereka bikin pabrik-pabrik di belahan dunia yang lain, terus yang merusak lingkungan, tapi kita Indonesia, contoh Indonesia, mau ngebuka lahan aja kan kemarin diprotes katanya itu mengurangi paru-paru dunia apa emisi mm-mm, karbon dan segala macam mm-mm, mm-mm, gitu ya. Terus saya ingat tuh dulu Presiden Iran mm-mm, Ahmadinejad kalau nggak salah beliau pernah pernah ngomong kan Iran kan ceritanya mau mengadakan pengadaan nuklir tapi untuk mm-mm. pembangkit tenaga listrik Iya, iya, ini juga yang lagi di perdebatan lagi kan sekarang. ya kan Mm-mm. dan itu kan yang dilarang oleh Amerika sampai menjatuhkan sanksi, betul nggak? Iya, Embargo iya, sanksi ekonomi, ekonomi. Mm-mm, ya kan? mm-mm, Lalu Ahmadinejad nanya begini, kalau nuklir memang berbahaya, lalu kenapa kamu, maksudnya Amerika, memilikinya? mm, iya, Kalau nuklir bisa bermanfaat, lalu kenapa kami tidak boleh memilikinya? mm-mm, mm-mm. Nah, itu kan bisa dijawab kan? Iya, susah dijawab itu. Itu betul. Amerika dan Rusia adalah dua negara yang sama-sama punya senjata nuklir paling banyak. Mm-mm, iya, Dan mereka juga yang paling sama-sama yang terutama Amerika yang paling keras teriak untuk pemusnahan senjata nuklir, betul nggak? mm, iya, pasti. Iya, Iya, tapi senjata nuklir mereka nggak mau dikurangin gitu. mm-mm, mm-mm, Ya, kita iya, tahulah dari sejak mulai akhir-akhir perang dingin itu kan sudah mulai ada upaya-upaya untuk mengurangi ya pengennya sih memusnahkan senjata nuklir gitu ya tapi mm-mm, dikurangi gitu ya ada mm-mm. beberapa apa namanya perjanjian-perjanjian tapi Iya, kan yang termasuk paling Ukraina banyak kan. Mm-mm. betul dua negara ini kan yang paling banyak gitu loh Iya, sempat Ukraina juga sempat punya senjata nuklir, dan diminta sama kedua Amerika dan Rusia juga yang minta supaya dia give up nuclear weapons-nya gitu. yes Iya. that's right Dengan janji kalau bahwa memang nggak boleh Amerika, lalu kenapa dua dua ini punya iya, iya. Dan dengan janji bahwa eh, Amerika akan protect Ukraina kalau Rusia datang menyerang, dan Rusia berjanji nggak akan menyerang Ukraina gitu. Dan sekarang lihat. nah, itu dia Iya. jadi balik lagi kalau kita ngomongin is it permissible or not Mm-mm. it's not about permissible or not it's about commitment Mm. mau nggak Iya. jaga komitmen untuk jaga lingkungan. Mm-mm. Kalau saya sih ngelihatnya, sorry ya, negara-negara barat ini kan double standard dan ya kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia sih munafik ya. Mm-mm. Mereka Mm-mm. ngomongin green apa segala macam. Kita gini aja deh yang pakai fosil fosil energi gitu ya. Mm-mm. Paling gede di dunia siapa sih? Mm. Amerika, Iya. Iya. ya kan? Mm-mm. Meskipun udah mulai ada apa mobil-mobil listrik dan segala macam. Gitu. Iya. Terus Mm-mm. meskipun mungkin di Amerikanya nggak ada,
industri-industrinya, tapi kan mereka punya perusahaan-perusahaan di luar atau Iya. suborder gitu. Mm-mm. Gitu. Waktu Mm-mm. waktu waktu negara-negara lain yang dalam tanda kutip adalah negara berkembang mau mulai maju gitu, lalu apa yang isu yang ditimbulkan, green katanya, paru-paru dunia dan segala Iya. macam. Iya. So it's double standard gitu. Mau gimana? Mm-mm. Ya, Iya, yang kena uh, negara-negara yang masih berkembang justru. betul betul. Dan yang saya aneh tuh sebenarnya gini loh, Ren. PBB itu seperti kita tahu, kalau setelah Perang Dunia Satu kita tahu ada Liga Bangsa-Bangsa. Mm-mm. Iya, League of Nations. Ya, League of Nations. Ini buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gitu ya, PBB itu bukan yang pertama gitu. Ada Mm-mm. League of Nations yang mencetuskan idenya itu adalah Presiden Wood- Amerika, Woodrow Iya, Wilson Woodrow kan. Wilson. Mm-mm. Ya. Tapi setelah League of Nations-nya ada, Amerikanya nggak mau ikut, Iya. Mm. ya kan? Makanya Padahal makanya tujuannya nggak mulia. last lama kan? Iya, tujuannya mulia karena jangan sampai ada lagi saling menginvasi aja Perang Dunia Kedua. Mm-mm. Mm-mm. Nggak lama setelah itu Perang Dunia Kedua. Lalu Mm-mm. setelah Perang Dunia Kedua terjadilah eh, dibikin UN. Iya, PBB. Cuman PBB waktu itu dibikin oleh siapa? Ingat, setelah Perang Dunia II, dunia ini sudah bergeser gitu. Iya. Dan Mm-mm. yang punya power waktu itu cuma dua. Mm-mm. Dan ini tarik-tarikan antara Amerika dengan Rusia. Mm-mm. Dengan Soviet Inggris ya. sudah ketinggalan waktu itu. Mm-mm. Itu Inggris sudah ketinggalan. Prancis juga ketinggalan kan. Iya. Masih punya taji, tapi tidak sebesar Amerika. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya karena Ya, pada saat Perang Dunia II itu di mana Eropa semua lagi perang, Amerika kan nggak kena kan, cuman kena Pearl Harbor doang gitu. Dan itu pun iya, ya rada jauh gitu dari mainland Amerikanya gitu. itulah sebabnya eh, saya lupa ya, apa Putin apa siapa ya yang bilang ini. Ingat waktu Perang Dunia II, yang membebaskan dan menghancurkan Nazi itu siapa? Mm-mm. Mm-mm. Ini kita Red Army, kita keturunannya, Iya, iya. gitu. Uh, saya tuh tadi baca-baca kalau nggak salah di Perang Dunia II itu Red Army itu meninggal sekitar berapa juta orang katanya 20 Hmm. 2 juta sekian orang. Sedangkan Amerika itu cuma berapa pokoknya less than 2% lah. Hmm. Iya, iya. Kalau dibandingkan dengan casualties-nya punya Rusia gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Rusia itu kan ketemu head to head betul sama Iya, Hitler. benar-benar. Mm-mm. Kalau Kan itu kan Amerika kan yang dibilang apa? Kemungkinan besar bahwa Perang Dunia II bisa ya Hitler menang gitu kalau dia nggak mencoba nyerang Uni Soviet pada saat musim dingin. betul. Mm-mm. Ya, eh, itu Hitler salah hitung. Dia Iya. pengen cepet pakai Mm-mm. blitzkrieg kan, oh ternyata blitzkrieg kan cepet. Nggak Iya. tahu tank-tanknya, nggak tahu nih di Jerman ini Ray. Hmm. Musim dinginnya di Jerman katanya tidak sedingin yang di Rusia. Jadi Oh, nggak aja mungkin sih, beda, jauh tanknya beda, jauh beda ya. jauh beda. Jadi tanknya Jerman itu yang memang tidak didesain untuk musim dingin Rusia, mogok semua kan. Iya, iya. Di Jerman itu parah-parahnya juga min 13-an lah ya, min 10-an. Mungkin min 20 mungkin ya zaman itu mungkin. Cuman di waktu sekarang ini aja, saya punya teman kan dari Mongolia. Mongolia kan lebih dekat dengan Rusia kan, meskipun masih lebih selatan dibanding Rusia. Dan di sana itu musim dingin itu bisa min 30. Jadi udah jauh beda sih. 30. Hmm. Nyampe sini anget katanya musim dingin nih. Jadi kebayang ya waktu Jerman tanknya mogok, Mm-mm. tentaranya kedinginan, lalu tiba-tiba The Red Army itu keluar dari persembunyiannya atau mungkin Iya. dibantu sama pasukan khusus yang udah biasa tinggal di Siberia. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya.
So kebayang it's yang like a walk in the park gitu kan. kebayang yang tentara Jermannya udah menggigil kedinginan gitu, yang Red Army-nya keluar pakai celana pendek gitu, masih nggak peduli, Iya, katanya masih anget tembak katanya. tembak gitu kan. Ngomong-ngomong itu kan sebenarnya ada di Rusia itu ada budaya yang cukup unik, tradisi dari Kristen Ortodoks. Kalau nggak salah Mm-mm. itu memperingati hari Epifani. Epifani itu apa ya? Yesus dibaptis kalau nggak salah. Mm. Jadi di tengah musim dingin mereka ngegali gitu Mm-mm. kolam es terus yang ada airnya. Jadi orang ke sana pakai tangga nyemplung terus pergi lagi naik lagi ke tangga yang sebelahnya. Mm. Kebayangkan lagi dingin dinginnya. Iya. Iya. Itu orang Rusia. Uh, Iya. jadi Made different. ya sangat-sangat different ya. Mm-mm. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika dan Rusia memegang eh, apa namanya power yang paling besar di dunia. Mm-mm. Dan waktu itu yang punya inisiatif untuk bikin PBB adalah Amerika, Mm-mm. karena Rusia Iya. belakangan kan, baru Mm-mm. ikutan belakangan gitu. Saya lupa kalau nggak salah itu ada 3 syarat yang mau diiniin sama Amerika, dibilang tujuannya ada 3. Yang 2 ini ditolak. Mm. Rusia cuma mau 1 nih, gitu. Mm. Ya udah, saya terima nggak apa-apa. Gitu. Nah, maksud saya gini, belajar dari PBB nih ya. Mm-mm. PBB ini kan, sorry ya kalau saya ngomong, PBB ini tegas kalau ke negara kecil. Kalau ke negara gede dia Iya. nggak bisa apa-apa. Iya. Iya. Ya, lihat aja buktinya gitu yang untuk Rusia ini. Gak didengar kan, gak diwaro. Mm-mm. Nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau dia adalah Dewan Keamanan Besar. Iya. Mm-mm. Ya Mm-mm. kan? Iya. Tapi this is not the first time loh, Ray. Mm. Ingat 2003 yang kemarin saya cerita yang George Bush itu, Iya. Mm-mm. ya kan? Dewan Keamanan PBB udah kirim ke sana tim ke Irak untuk Mm-mm. ngecek apakah Irak punya senjata biologis. Lalu di sidang PBB dibilang nggak ada, Iya. Mm-mm. nggak ada, there is no such thing. Terus Amerika bilang apa? Saya akan tetap menginvasi, Mm-mm. either you are with me or you are against me. Iya. Itu kan nantang sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Putin masih oke. Kenapa? Karena begitu ribut Dewan Keamanan PBB, Rusia menggunakan hak vetonya. Itu Iya. kan istilahnya masih sesuai prosedur kan. Mm-mm. Mm-mm. Masih play by the rules enggaknya. Ya, dan Mm-mm. China waktu itu abstain kan. Iya, dia abstain. Mm-mm. Abstain. Jadi nggak ada masalah, namanya Dewan Keamanan PBB kan punya hak veto. Nah, Mm-mm. satu lagi yang saya mau cerita. Uh, kan menurut perjanjian itu cuma hanya 5 negara yang boleh punya nuklir kan Iya. Mm-mm. di dunia ini. The Big Five. Ya, Inggris, Amerika, Perancis, China. Mm-mm. 5. Iya. Lalu apa kabar dengan India, Korea Utara, sama Israel? Mm-mm. Iya. Terang-terangan loh, nggak diapa-apain. Sampai Iya. sekarang juga. Iya, sampai sekarang. Nah itu jadi so they're always playing double standard gitu nih. Ini Mm-mm. yang negara-negara besar inilah, so-called negara besar gitu ya. Mm-mm. Nah sekarang masalahnya clash-nya adalah bukan negara besar dengan negara kecil yang bisa dibully, tapi Mm-mm. negara besar dengan negara besar kan, Iya. Iya. gitu. Dan itu Mm-mm. kan sebenarnya kalau kita ya kemarin di episode 1 kita udah ngomong, Putin udah berkali-kali bilang jangan ya NATO Mm-mm. Ukraine jangan diambil sama NATO, Mm-mm. Iya. jangan gitu. Tapi kan ngotot terus. Mm-mm. Iya. Ya, Akhirnya jadi gitu. yang sebenarnya kan si NATO-nya juga, masalah yang dengan NATO itu dia nggak jelas kan ke Ukraine, nggak jelas bilang bahwa ya kamu boleh ikut atau enggak, kamu nggak boleh ikut. Dia dibilangnya Betul. kalau kamu nyerahin overture kita bakal pikirin lagi, tapi kalau kamu gini kita gini, kalau kita gini kamu gini gitu, nggak jelas gitu, nggak ada kepastian sebenarnya. Betul. Mm-mm. Nah itu jadi uh, apa ya?
kalau kata saya sih, ini Putin ini bukan karena Ukraina udah masuk NATO, udah Hmm. jelas-jelas dia belum kok, Mm-mm. gitu kan. Ikut EU juga belum kan? Belum. Baru bikin petisi setelah diinvasi kan, bikin speech Iya itu. kan? Mm-mm. Iya. Mau ikut EU juga belum gitu. Mm-mm. Tapi Putin itu udah kesel gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Mm-mm. Ini tuh yang Eropa Barat tuh nyoba-nyoba terus gitu. Iya, ngeprovokasi terus gitu. Kebetulan sekarang, iya kebetulan sekarang yang jadi presidennya itu yang pro ke sana. Iya. Karena Mm-mm. for your information ya mungkin teman-teman yang nggak tahu, Ukraine ini kan memang saking gedenya, yang sebelah timur itu kebanyakan orang-orang yang bertradisi, yang mirip banget sama Rusia. Mm-mm. Dan bentuk-bentuk apa morfologi muka-mukanya juga lebih mirip ke orang Eropa Timur. Tapi kalau yang sebelah baratnya Ukraine, itu adalah orang-orang yang lebih dekat ke Eropa Barat. Iya. Budayanya apa segala macam. Nah, ini tuh perlakuan terhadap dua sisi ini tuh akan tergantung presiden yang dipilih. Kalau dia pro ke Mm. timur, jadi orang timur yang Iya. diperhatikan. Makanya Kalau kayak dia pro ke Donbas itu. barat, Mm-mm. iya, nah itu. Iya. Gitu. Ya Karena kejadian Donbas juga kan Donbass sebelah itu timur. gimana? Mm-mm. Itu kan sebelah timur kan, udah deket banget dengan Belarus dan dengan Rusia sebenarnya. Donbas itu kan. Betul, Mm-mm. betul. Iya. Nah, itu Oke. jadi apa? Itu sih sebenarnya yang terjadi ya, yang di sana apa yang kejadian gitu. Mm-mm. Nah, jadi ngomongin soal kembali lagi ke embargo ekonomi ini, Iya. saya kok ngelihatnya ya Amerika dan Eropa Barat ini mereka hanya mengembargonya setengah-setengah. Iya, iya. Yang itu kan Ya, sebenarnya dia mulai dengan Swift ban itu kan. Swift ban. betul. Untuk Swift. yang Ya, untuk yang nggak tahu Swift itu kan sebenarnya ini saya tulis nih saya suka lupa. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Nah, itu kan basisnya di Belgium, di Belgia. Jadi under EU laws juga. Di bawah peraturan peraturan EU. Nah, dan masalah ini tuh kan sebenarnya cara bekerjanya Swift Bank ini tuh dia punya telekomunikasi antara bank-bank besar di dunia. Jadi misalnya kalau saya waktu itu mau minta uang misalnya dari Indonesia gitu, transfer dari bank mana di Indonesia ke bank di sini di Jerman, butuh yang namanya BIC, Bank Identifier Code itu. Nah itu si Swift Bank akan apa akomodasi caranya supaya uang dari Indonesia itu bisa ditransfer ke bank di Jerman gitu. Nah, itu pakai cara Swift Bank. Jadi pada saat Swift Bank ini di-ban, Swift Bank ini nge-ban bank-bank besar di Rusia, gak bisa masuk uang antara negara itu lebih susah, jauh lebih susah gitu. ya. Jadi Swift Dan itu kan, masalahnya, ya ya. Swift Bank ini juga gak nge-ban semua kan, setahu saya ya. Dari berapa? Dari 9 bank besar di Rusia, dua yang besar itu nggak di ban karena dia masih eh, punya relasi ekspor gas dan minyak gitu. Nah, itu dia. Mm-mm. Untuk informasi lagi ya, teman-teman, Rusia itu adalah produser energi paling besar di Eropa, Mm-mm. Iya. baik itu oil dan gas. Gitu. Yang saya dapat tuh dari Euronews.com itu 40% Eropa tergantung pada Rusia. Iya. Jadi itulah sebabnya kenapa Eropa ini mau ngasih embargo itu setengah hati. Mm-mm. Iya, udah butuh teh Ya, cenah. udah butuh betul. Mm-mm. Sekarang kebayang nggak kalau misalkan Putin menyerangnya pas winter, Mm. gimana Iya, tuh, Ren? iya. Wah, kita yang susah Cut sih. energinya udah selesai kan? Iya, bayar heater setengah mati. Iya makanya. Mm. Gitu. Jadi dia juga jadi ya ya balik lagi ke yang kemarin kita obrolin. Okay, there is an alliance, but in the end, every country for themselves kan. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ngapain gue ngedahuluin kepentingan aliansi gitu loh.
Iya, iya. Pasti negara kita dulu. Apalagi Jerman itu yang paling pertama kan. Mikir gitu. Waduh, kalau gue terlalu frontal, ntar gue dipotong energi gimana? Kan begitu. Sekarang kan udah mulai Mm-mm. kerasa nih. Iya, kerasa kerasa banget sih. Betul. Mm-mm. Nah, SWIFT ini kan adalah istilahnya jaringan atau protokol untuk transfer. Untuk Biasanya transfer. kalau untuk luar negeri tuh, saya ingat banget dulu saya pernah kerja di salah satu perusahaan. Kalau nerima pembayaran dari buyer luar negeri karena perusahaan kami ekspor, Mm-mm. itu dia minta Swift code. Iya, mm-mm. Jadi memang ada kode banknya kan. Dari Iya. misalkan contoh dari Hong Kong Bank gitu. Kita mau Mm-mm. masuk ke Bank Indonesia, Bank BNI misalkan gitu. Mm-mm. Nanti diminta Swift code. Iya. Mm-mm. Nah, coba Tuh. kalau kita set aside sebentar gitu ya, Eropa dan Amerika, apakah mereka wholeheartedly atau half-heartedly ngasih sanksi ekonomi ini ke Rusia gitu. Tapi sepanjang sejarah itu setahu saya sanksi ekonomi sebenarnya nggak terlalu berguna kan untuk stop a nation from doing something gitu. Apalagi a nation as big as Russia gitu. Betul. Uh, Kalau kita lihat secara ekonomi gini, Rusia itu wilayahnya besar, Mm-mm. penduduknya juga besar, Iya. Mm-mm. and they have uh, uh, apa ya namanya adequate adequate technology and industry to maintain Mm-mm. themselves gitu loh, ngerti nggak? Iya. Ya, Mm-mm. jadi uh, dengan negara sebesar itu, dengan penduduk sebesar itu, dengan industri yang sudah well maintained gitu ya, dan sumber daya yang ada, sebenarnya mereka ya pasti akan berkurang sih. Tapi kalau mereka tidak ekspor pun, mengandalkan perputaran ekonomi di dalam negeri, mereka bisa tahan kok. Mm-mm. Yang kena sebenarnya ya masyarakat yang di kelas ekonomi rendah dan menengah ke atas mungkin ya. Betul. Mm-mm. Ya, contoh kayak kayak Indonesia kemarin. Mm-mm. Indonesia kemarin waktu uh, kena COVID tuh, Mm-mm. itu kan kita mau ekspor juga susah waktu itu. Iya. Bahkan sampai ada yang bilang, wah ini bakal kejadian kayak tahun 98 lagi, resesi lagi, katanya kan gitu kan. Mm-mm. Oh, dan segala macam. Tapi jangan lupa, Indonesia itu sekarang sudah beda dengan tahun 98. Maksudnya gimana? Kita ini adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar. Iya. 250 juta loh. Mm-mm. Demokrasi Itu ketiga terbesar kan sedunia kita. berapa negara disatuin? Berapa negara Eropa disatuin itu? Iya. Bisa jadi seperti Indonesia kan? Mm-mm. Gitu. Belum lagi sekarang dengan ada apa marketplace. Ini sangat pengaruh sih. Kalau Iya. saya kerasa banget sih. Mm-mm. Marketplace kayak apa ya tempat inilah tempat belanja online gitulah, Mm-mm. gitu kan? Iya. Itu kan sangat mendukung UKM loh, Mm-mm. ya. Dengan itu aja bisa saling apa? Bisa saling beli beli. Karena intinya gini, mungkin banyak yang kurang ngerti makroekonomi. Yang namanya ekonomi negara itu bukan kayak negara jualan begitu, bukan. Namanya perekonomian negara itu yang penting dia berputar. Iya. Mm-mm. Jadi si Perputarannya. uangnya berputar nggak stuck di satu tempat gitu loh. Mm-mm. Iya. Makanya kalau satu kayak pemerintah kemarin tuh Pak Jokowi sempat marah. Mungkin Ray juga dengar ya. Pak Jokowi sempat marah tuh waktu COVID itu. Mm-mm. Dia bilang gini ke kementerian, itu dana-dana yang saya sudah turunkan segera cairkan supaya turun ke masyarakat. Jangan ditahan-tahan katanya. Mm-mm. Ya. Mungkin buat yang nggak ngerti perekonomian secara makro berpikir begini. Kalau kita menilainya dari segi mikroekonomi. Iya. Mikroekonomi itu maksudnya ekonomi dari sudut pandang kita yang kecil gitu ya. Mm-mm. Kita kan pengennya kalau yang namanya ekonomi itu kita pengennya pengeluarannya kecil, pemasukannya yang besar kan begitu. Iya. Dalam mikroekonomi. Mm-mm. Mikroekonomi. Tapi kalau pemerintah nggak begitu. Mm-mm. Kalau misalkan uang yang mengalir di bawah ini udah sedikit, dia suntik supaya
ini bisa turun lagi ke bawah loh gitu. Iya, iya, apalagi sekarang dengan negara-negara kita udah pakai fiat currency semua kan. Fiat currency itu ya Betul. currency yang kita udah nggak ada gold based standard lagi sejak zamannya Nixon ya Ya. kalau nggak salah. Mm, Itu kan apa, harus baca satu buku yang namanya eh, The Creature from Jekyll Island. hmm. Belum pernah dengar saya. Itu buku-buku yang bagus tuh. Menceritakan mengenai bagaimana dolar akhirnya sudah lagi bukan based on gold, Mm-mm. dan dolar itu gimana disetting supaya menjadi mata uang dunia, Iya, mm-mm. gitu kan? Nah, Iya, kalau kalau Indonesia kan memang udah bukan lagi based on uh, gold dari awal gitu kan, iya, mm-mm. jadi bisa dimainin sudah. Kita tuh jadi kayak uh, kalau menurut saya ya, yang namanya mata uang itu udah jadi masuknya komoditi sih. Iya, commodity. Mm-mm. Iya komoditi. Jadi Mm-mm. karena nggak ada standarnya, akhirnya si si apa namanya, si nilai dari mata uang itu naik turun berdasarkan supply and demand. Iya, mm-mm. Iya, betul. Kalau demandnya terlalu besar, naik dia harganya. Mm-mm. Makanya, Kalau banyak yang beli, turun. ya, makanya sekarang kenapa ya gini, asal usul cryptocurrency itu karena banyak orang mulai nggak percaya kan dengan sistemnya dolar. Betul. Dan makanya ini yang jadi tandingan the next big thing gitu. Dan itu juga jadi apa? Bisa jadi intro untuk next question saya. Kan saya jauh Oh ya, lebih saya jauh lebih nggak ngerti gitu tentang ekonomi dan lain-lain. Saya baru suka belajar-belajar aja, nggak bukan passionate atau gimana. Nah, pertanyaan saya itu kan sekarang pada saat dunia embargo ban Rusia dari segala ya mata uang dari luar susah masuk ke Rusia karena Swift ban. Terus habis itu mereka juga embargo ekspornya Rusia dari earth gas, dari apa, gas alam dan oil mereka. Nah, apakah cryptocurrency ini bisa menjadi suatu ya a form of solution gitu untuk orang-orang di Rusia? Gimana menurut Bapak? cryptocurrency kalau kita lihat secara positif itu bisa dipakai sebagai salah satu eh, apa namanya alat untuk eh, memiliki satu mata uang yang stabil lah. Kira-kira begitulah Ya, ya. Terutama kalau kalau saya boleh sebut merek itu Bitcoin. Kenapa Bitcoin? mm-mm, Karena Bitcoin itu langka mm-mm. ya. Jadi dia dicetak tuh ada batasnya. Jadi kayak gold Jadi sebenarnya gitu. ya, jadi saya tuh lupa Bitcoin tuh dibikin ada berapa ini gitu. 21 juta ya, Dan itu seingat saya. 21 juta ya kalau nggak salah ya. Dan Sekitar tiap segitu nggak salah. empat Mm-mm. dan setiap 4 tahun itu eh, ada burn namanya. Burn itu jadi ada yang dimusnahkan Mm-mm. gitu. Ada yang dimusnahkan. Maksudnya kenapa dimusnahkan? Gini gini gini. Lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci itu harganya kan mahal sekali. Ya. Kenapa? Karena dia cuma ada satu. Mm-mm. Tapi lukisan Mona Lisa kalau ada 10, harganya nggak akan semahal itu. Iya, betul. Apalagi kalau lukisan Mona Lisa itu adalah lukisan yang dibikin oleh pelukis, maaf ya, bukan mengurangi rasa hormat terhadap pelukis jalanan, bukan. Mm-mm. Cuman kan kalau pelukis jalanan itu kadang yang jualan di pinggir jalan maksudnya, Mm-mm. bikin gambar kuda yang kuda 8 atau 9 itu ya. Ya Mm-mm. itulah pokoknya. Iya. Bikin satu lukisan, nanti dia bikin lagi lukisannya sama gitu, nggak ada bedanya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Nah itu jadi murah kan. Beda Iya. dengan Mona Lisa. Di burn ini maksudnya dengan mengurangi supply-nya dengan demand yang sama, hukum ekonomi. Kalau demand-nya naik atau Mm-mm. supply-nya yang turun, itu harga akan naik. Iya. Kan begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Bitcoin disebut sebagai gold, digital gold. Mm-mm. Gitu. Kenapa? Karena emas kan terbatas.
Iya. Nah, emas juga terbatas. Nah, Bitcoin juga terbatas. Nah, itu bisa, makanya itu diharapkan bisa stabil. Mm-mm. Ya, maksudnya stabil itu bukan stabil nggak berubah nilai, bukan, tapi pure berdasarkan supply and demand. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau fiat currency, apalagi yang sekarang kita ngomongin dolar lah, ya kita Mm-mm. ngomongin dolar. Dolar itu sebenarnya kalau kalau kita mau jujur, dolar itu tidak adil untuk negara selain Amerika, Iya. Iya. ya kan? Mm-mm. Kita semua pakai dolar. Mm-mm. Yang ngeprint siapa? Amerika. Amerika. Mm-mm. Ya, Ray misalkan kamu negara Indonesia, saya negara tanah Amerika gitu ya. Mm-mm. Kamu bekerja keras, dapetin $1 juta, disimpan sebagai devisa misalkan gitu ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba eh, kamu kerja keras, kalau saya gampang aja dapat $1 juta, di print aja udah. Iya. Iya. Kan nggak adil gitu loh. Iya, tapi untuk masyarakat Amerikanya sendiri juga yang apalagi apa menengah ke bawah itu juga nggak adil kan sebenarnya untuk mereka. Iya, karena kan inflasi ya. Inflasinya, pasti kena Inflasi. mereka juga. Uh, ini bisa dijelasin panjang banget sebenarnya. Mm-mm. Uh, Singkatnya inflasi lah dulu ya. Nanti Iya, mungkin next kita episode ada nanti kesempatan satu hari. bahas itu ya. Iya, Kenapa inflasi? Inflasi itu kayak gimana sih? Kan kita cuma taunya inflasi itu kalau jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah mm-mm. barang yang beredar kan begitu. Jadi Iya, harganya naik. mm-mm. Tapi apa hubungannya, apa relasinya? Nanti kita bahas lah. Nah, Iya, itulah sebabnya kenapa China ini beberapa tahun terakhir kan benar-benar masif kasih hutang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, termasuk ke Indonesia. mm-mm. Hutangnya dalam artian bukan hutang ngasih duit kalau China itu kebanyakan, tapi hutang proyek. Mm-mm. Contoh misalkan kereta api cepat dikasih, udah gue modalin segala macam, tapi nanti lu balikin ke gue, Iya, iya. gitu loh. Tapi pakai apa? Nggak mau pakai dolar, saya pengennya pakai yuan, Mm-mm. Mm-mm. gitu. Dan Iya, mereka mulai dari negara-negara Afrika. Nah, itulah sebabnya kenapa China begitu berambisi dalam tanda kutip untuk menyaingi dolar. Karena memang mm-mm. dolar nggak ini Nggak nggak adil. adil gitu, Mm-mm. nggak adil. Nah, cryptocurrency juga sama, fungsinya seperti diharapkan seperti itu. Apalagi Diharapkan. dia ini not regulated by central bank. Iya, mm-mm. Desentralisasi. Iya, Mm-mm. desentralisasi gitu loh. Nggak ditulis di satu bank karena yang namanya Bitcoin itu setiap miner. Nah, ini nyambung lagi kan. Yang namanya miner Bitcoin adalah orang-orang yang mencatat transaksi Mm-mm. dengan dikasih fee berupa Bitcoin Iya, mm-mm. gitu. Nah, kalau kalau secara positif itu yang terjadi. Tapi kalau secara negatif, cryptocurrency karena nggak bisa dilacak, dia bisa dipakai untuk berbagai kejahatan. Mm-mm. Untuk cuci uang bisa, untuk transfer uang tanpa kedetek juga bisa, betul nggak? Iya, lebih susah Saya dapat dideteksinya. Mm-mm. dapat uang dari kejahatan, saya beli Bitcoin, saya transfer ke Ray. Mm-mm. Itu kan tidak melewati jaringan bank Iya, mm-mm. yang diketahui Ray nerima Bitcoin. Mm-mm. Bitcoin nanti dijual lagi kan. Mm-mm. Nah itu sebenarnya yang ini. Tentu kalau untuk rahasia kalau sampai ini ditutup semua Swift gitu ya, Mm-mm. mereka bisa beralih ke Bitcoin ya bisa juga gitu. Oke, jadi Apalagi mm-mm. apalagi kan ada satu cryptocurrency uh, uh, ya memang yang bikinnya kayaknya keturunan juga ya, namanya Mm. Ethereum, yang Mm-mm. bikinnya adalah Vitalik Buterin. Ya, yang Nah namanya aja udah masih anak kayak muda kayak itu juga bukannya? ya masih muda Mm-mm. gitu. Nah itu yang mungkin nanti bisa dipakai, mungkin bisa Oke. dipakai. Tapi bukan karena satu negara itu skalanya terlalu besar gitu atau karena kripto masih in its infancy jadi lebih apa ya? Belum sestabil itu untuk bisa eh, menjadi background satu negara gitu. Apalagi negara kayak Rusia gitu. Iya, kemarin itu udah ada beberapa negara yang eh, menggunakan bahkan dilegalkan dan menyatakan bahwa
Bitcoin itu sebagai mata uang resmi. Saya lupa tuh El Hmm. Salvador kalau nggak salah. Oke. El Salvador kalau nggak salah. Presidennya malah yang menyatakan itu. Hmm. Dan kebetulan mereka lagi mengalami krisis ekonomi, Hmm. gitu Ya. loh. Dimana Hmm. si mata uangnya dia sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga nggak ada lagi apa namanya, nggak ada lagi harganya, Hmm. makanya Hmm. dia beralih ke Bitcoin, Ya. gitu loh. Itu mulai bisa dipakai, tapi dalam pengaplikasiannya tentu kan nggak bisa secepat itu, Ya. karena kan butuh namanya apa, adaptasi ya, Hmm. untuk banknya, untuk merchant-merchantnya kan. Kalau di luar negeri kan udah ada tuh ATM Bitcoin, Hmm. gitu. Udah ada ATM Bitcoin, gitu. Kartu debitnya udah ada gitu kan. Hmm. Tapi kan untuk negara-negara yang baru mungkin nggak punya itu, dan nggak semua. Nah, Iya. itu mungkin ke depan mungkin bisa ya. Ke depan mungkin bisa Hmm. cryptocurrency dipakai. Iya. Iya. Tapi sekarang juga kita lihat Putin dengan sebenarnya kan keinginan dia itu agar seenggaknya negara-negara yang di timur itu nggak mencondong ikut ke NATO kan sebenarnya. Betul, Iya. betul. Dan ya kelihatannya counterproduktif kan apa yang dia kerjakan dengan mulai invasi ke Ukraina ini. Dia apa yang dia inginkan supaya negara-negara timur nggak mencondong ikut ke NATO. Sekarang negara-negara kayak Georgia dan Moldova itu udah minta masuk ke EU. Dan eh, Finlandia dan Swedia udah mulai rakyatnya berapa persen itu naik banget. Jadi tadinya cuman berapa puluh persen, sekarang jadi 50-40-an persen. Udah populasinya udah pengen ikut NATO gitu sekarang. Orang-orang masyarakat Finlandia dan Swedia. Karena mereka lihat ya, kalau Ukraina aja bisa diinvasi, kita juga deket gitu loh. Kita nggak gitu jauh dari Rusia. Who knows if we're next gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau Finlandia itu sama Swedia kayaknya enggak lah. Ya, kemungkinan Soalnya untuk mereka diinvasi sama Rusia kayaknya nggak besar deh. kayaknya enggak lah. Soalnya Mm-mm. Rusia juga nggak punya kepentingan. Oh, Iya. Ukraina kan it is their frontier kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ini kan lebih atas kan. Iya. Jadi kayaknya bisa aja, tapi kemungkinannya enggak lah, enggak besar gitu ya. Mm-mm. Um, uh, Kalau Georgia kita tahu kan beberapa tahun yang lalu sudah diinvasi oleh Rusia kan, Mm. sempat masuk diserang gitu Georgia. Waktu Mm-mm. mereka mau mulai masuk ke NATO juga kalau nggak salah, Georgia udah duluan tuh Mm. Iya. serang beberapa tahun yang lalu, saya lupa 2 tahun apa 3 tahun yang lalu Georgia. Mm-mm. So, Oke, jadi menurut Bapak tidak, ya maksudnya em, apa ada pandangan lain bukannya counterproduktif tapi karena ya menurut Rusia ya gua nggak peduli gitu Finlandia Swedia mau masuk NATO nggak karena lu bukan tetangga gua gitu, bukan di sebelah gua banget gitu. uh, gini, kalau saya lihat ya, bisa aja saya salah. Mm-mm. Putin itu pengen ngebangkitin atau sepaham at least dengan Stalin. Ya, ya, saya juga ngeliatnya ke situ karena dia juga pernah bilang kalau nggak salah ya, bahwa dua orang yang dia paling hormati sepanjang sejarah eh, Rusia dan itu adalah Peter the Great dan Stalin kalau nggak salah. Stalin gitu ya. Mm-mm. Bahkan selalu bilang Stalin itu jahat dengan gulagnya dan segala macam Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Tapi is it true? Mm. Karena kan kita selalu dapat berita dari barat gitu Iya, ya. sebenarnya ada juga Dengan sih dengan kalau kita pernah baca itu Pak, The Gulag Archipelago, 3 buku tebel banget itu. Eh, dari orang Rusia juga kalau saya, Alexander Solzhenitsyn. Itu menceritakan detail banget tentang Gulag gitu. Jadi menurut saya bukan cuma media barat doang, tapi dari orang Rusia pun ada accountnya gitu. Kalau untuk yang ya, Gulag. ya. Nah, si Stalin ini kan sebenarnya dari sejak, ya balik lagi sejak Potsdam itu
Mm-mm. Itu kan dia langsung belah, ya berdasarkan perjanjian juga kan itu. Jerman dibelah, Jerman Timur, lalu ke sebelah timurnya Jerman semua diambil sama dia, Mm-mm. Iya. ya. Karena dia tahu ini setelah ini dunia nggak akan sama lagi dan saya butuh buffer zone. Mm-mm. Iya, Ya, buffer zone. istilahnya kalau mobil saya butuh bumper. Mm-mm. Nah, jadi kalau sampai ada apa-apa, perangnya tidak akan terjadi di Rusia. Mm-mm. Ya, Iya. talking about proxy war nih, Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Jadi terjadinya nggak di Rusia. Kalaupun ancur-ancuran, ya sudah ancur-ancurannya di negara lain. Iya, battlegroundnya negara lain, jangan negara saya gitu. Battlegroundnya negara lain. Mm-mm. Nah, ini kan udah maju-maju terus si NATO nih. Mm-mm. Nah, buffer zone yang terakhir adalah Ukraine. Mm-mm. Kalau Ukraine keambil, ini yang jadi masalah. Makanya Putin akan mati-matian gitu loh. Iya. Mm. Gitu. Apalagi Ukraine ini kan untuk tentara darat dia bisa masuk cepat Mm-mm. ke Moskow gitu loh. Untuk nyimpen base di sana juga enak gitu karena uh, secara topografinya landai gitu. Mm-mm. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Uh, apa? Saya baru ingat ternyata. Jadi setelah Perang Dunia II itu yang tadi saya cerita, Amerika kan mau bikin Mm-mm. tiga badan dunia waktu itu. PBB, World Bank kalau nggak salah sama IMF. IMF ya. Rusia diajakin, ya Mm-mm. Rusia diajakin. Yang dua ini Rusia nolak, World Ya, Bank ya sama IMF. IMF mah kalau saya jadi Rusia juga saya bakal nolak sih, Pak. Maksudnya sekarang IMF itu dia butuh 74% untuk satu peraturan jadi apa? Valid gitu kan. Sedangkan butuh 76% itu atau butuh berapa gitu. Kalau nggak salah 74 atau 76. Kita bilang 76 gitu misalnya. 76%. Cuman sekarang Rusia sendiri Amerika sendiri punya holding powernya itu sekitar 26%-an gitu. Jadi tanpa Amerika, kalau dia nggak setuju, sedunia ya IMF nggak akan jalan gitu. Ya kalau saya jadi Rusia juga ngapain saya ikut gitu. Dia nggak mau, jadi Rusia itu hanya mau masuk ke UN aja. Yang Mm-mm. dua ini dia nggak mau, karena Ya, dia udah karena dia bilang punya veto power kan kalau dia masuk PBB. ini dua ini mah cuma akal-akalan Amerika aja mau menguasai dunia lewat ekonomi gitu. Iya. Mm-mm. So, jadi ini tuh sebenarnya tuh mungkin buat teman-teman yang suka baca sejarah gitu ya dan kita belajar detektifan gitu ya. Hmm. Ini tuh sebenarnya bukan satu peristiwa yang terpisah begitu, bukan. Ini tuh satu Iya. satu peristiwa yang continuous sebenarnya dari sejak Mm-mm. Perang Dunia II, Cold War, uh, lalu USSR runtuh Mm-mm. dan peristiwa 2014 sampai 2000 sekarang gitu loh. Iya. 2014 lalu sekarang gitu. Iya. Sejarah itu continuous dan another trait dari sejarah itu bahwa dia berulang kan sebenarnya. Iya, It repeats itself gitu. Makanya saya setuju banget dengan apa yang Hegel bilang gitu, bahwa the problem with history is that people apa that people forget to learn from history gitu, bahwa masalah sejarah adalah bahwa kita selalu lupa belajar dari sejarah. betul. Mm-mm. Kita pikir ya udah lewat, udahlah gitu. Yeah. It's not likely to happen again because we think we learn. Mm-mm. Ya, tapi obviously we not gitu. Yeah, obviously we don't learn from history. Yeah. Gitu sih. Nah, Mm-mm. jadi ya gitu. Jadi secara ekonomi apakah ini akan berpengaruh lagi kepada dunia luar? Menurut Ray gimana? Maksudnya as a global economy ya. Mm-mm. Kalau secara kawasan Eropa sih mungkin iya, jelas Mm-mm. lah. Tapi secara global apakah akan berpengaruh? Secara global sih menurut saya pasti berpengaruh sih ya. Sekarang kita lihat aja, kalau bukan dari ekonomi pun secara global udah mulai berpengaruh ya, dengan deal nuklir Iran yang mau dimediasi dengan Rusia kan.
Sekarang Amerika minta bahwa Rusia mediasi antara Amerika dan Iran supaya nuklir deal mereka bisa dicapai. Belum habis itu China sekarang udah ada talks dengan Rusia juga kan kemarin ini. Dan dia nggak mau ban sama sekali Rusia katanya. China ini. Middle East gitu. Secara ekonomi pasti berpengaruh sih dengan muternya, apalagi muternya dolar sekarang. Sekarang kan dolar masih menjadi yang the one currency itu loh dari dunia gitu. Menurut saya Ya. kalau apalagi bensin di Amerika sekarang mulai turun dan dolar mulai tidak dipercayai oleh orang Amerika, tidak dipercayai oleh orang-orang di seluruh dunia, pasti ekonomi dunia juga berubah karena perang ini. Dan kalau perang ini terus escalate, pasti berubahnya juga dengan yang lebih drastis juga gitu menurut saya. Ya. So, kalau dari perspektif ini berarti kita bisa lihat bahwa uh, peristiwa ini ya tidak berdiri sendiri sebenarnya, kalau saya lihat sih ya. Jadi Iya, ini tuh jadi kayak ada negara yang opposing uh, uh, posisi Amerika sebagai mm-mm. uh, apa juara bertahan lah istilahnya kalau Iya, tujuh super power jadinya. super power sendirian. Iya, mm-mm. Mau nggak mau kita harus akui bahwa Amerika ini kan sebagai uh, pemimpin dunia selama Iya, ini gitu polisi loh. polisi dunia. Polisi dunia dan apa yang dia mau ya gimana dia gitu kan. Iya, mm-mm. Nah, There cuman is habis itu, no one to oppose mm-mm. gitu. Iya, cuma kita lihat juga sekarang kalau dari pengamatan saya ya, dari apa yang saya lihat dengan respon Amerika dan respon Eropa gitu. eh, Respon Eropa itu menurut saya jauh lebih, ya kita set aside untuk sementara apa yang Amerika lakukan secara embargo bensinnya. Cuman on the most part orang-orang Eropa itu yang justru lebih step up gitu. Misalnya gitu, eh, dari mana ya? Dari Polandia, dari Jerman. Mereka udah mulai kirim-kirim banyak banget weapons kan. Termasuk Kanada, tapi Kanada kan bukan Eropa ya, cuman Kanada juga ngirim weapons gitu. Saya ada itunya, mereka ngasih berapa ya? Udah sekitar 17.000 anti-tank missiles yang dikirim untuk untuk Ukraina gitu. Anti-tank missiles itu kan sebenarnya yang ya senapan apa senjata yang bisa ngelawan tank baja gitu. Dari Kanada, Inggris dan negara-negara yang katanya dulu netral gitu kayak Swedia, Finlandia juga udah mulai ngasih gitu. Jerman sendiri kemarin itu saya dengar pernah ngasih 1.000 Panzer Abwehrwaffen gitu. Dan ya ya samalah kayak gitulah anti tank missiles gitu. Terus habis itu ngasih juga 500 Bodenluftraketen dan lain-lain gitu. Dan sekarang negara-negara kayak Jerman, dia yang menurut saya ya respectable banget bahwa Jerman itu mulai tiba-tiba menyisakan 2% dari GDP-nya untuk military spending kan. Dia udah ngasih berapa, bukan juta lagi, berapa miliar kalau nggak salah. Berapa miliar euro untuk pertahanannya. Itu pertama kali sejak udah lama banget gitu. Pertama kali dia ngasih lebih banyak, dan habis itu dia reverse satu policy-nya bahwa dia nggak akan ngirim weapons ke negara yang sedang berperang. Tiba-tiba sejak PD2 berarti udah berapa puluh tahun ini, dia tiba-tiba bikin peraturan baru bahwa kita akan bantu Ukraina pada saat mereka butuhkan. Dia Jerman juga allow Netherlands, Belanda, dan satu negara lagi dari mana ya? Lupa saya. Estonia, kalau nggak salah Estonia juga untuk weaponry Jerman yang diproduksi di sana untuk dikirim juga ke Ukraina gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, uh, dengan teori tadi bahwa Amerika mulai melemah sebagai superpower dan contending superpowers mulai rise up kayak Rusia gitu. Saya pikir juga bahwa negara-negara Eropa yang kayak Jerman ini, mereka mulai stand up and show themselves gitu untuk bilang bahwa ya jangan macam-macam gitu Rusia. Kita punya sejarah dulu, kita ingat bahwa kita punya sejarah dengan Red Army dan dengan PD2 dan lain-lain gitu. Bahwa kita tuh we're not somebody to be messed with gitu. Bahwa Jerman tuh somebody not to be messed with gitu. Makanya keluarin 2% GDP dan lain-lain gitu. Menurut saya step up banget gitu orang-orang Eropa, negara-negara Eropa dengan policy-policy baru yang mereka bikin. Nah, jadi
Kalau saya lihat memang apalagi kalau saya lihat ya, Rusia team up with China dan mereka sort of bikin eh, aliansi atau kesepakatan juga Ya, dengan quote unquote lah ya. ya Middle East. Ya, Ya, kalau kita lihat Eropa menguasai Rusia menguasai 40% energi Eropa. mm-mm, Middle East adalah ladang minyaknya yang dibutuhkan oleh Amerika, ya, ya kan? mm-mm, Sedangkan China adalah negara salah satu kontendernya. mm-mm, Kalau kita bilang nomor 2 di dunia setelah Amerika, ya, mm-mm, gitu. Di mana dia secara ekonomi dalam tanda kutip dia menguasai Afrika, loh, mm-mm, ya, gitu loh. Nah ini jadi eh, perlahan tapi pasti. mm-mm, Ini kayak mereka ngetes gitu loh. Amerika bisa apa nih? ya, ya, Gitu kan. setuju banget. Dan mereka udah mulai mulai nunjukin taringnya gitu loh. Istilahnya, hey, sekarang dunia tuh udah nggak sama lagi. Nggak bisa didikte oleh satu negara gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Gitu. And I think that's a good thing ya. mm-mm, Maksudnya kalau oke, terlalu satu itu dictator. Kalau dua juga jangan kalau menurut saya. mm-mm, Karena it's not maintaining balance sih. mm-mm, Kalau paling aman tiga sebenarnya. Jadi kalau oke. tiga Jadi kayak kan Three ganjil Kingdoms tuh. gitu ya. Three Three Kingdoms yang Kingdoms ya. zaman China. Mm-mm, Itu salah satu yang paling aman menurut saya karena masing-masing pihak mm-mm, would hesitate kalau mereka mau maju kan. ya, Takutnya mm-mm, nanti ini kalau gua nyerang yang si B, si C nyerang gua lagi nanti. mm-mm, mm-mm, Kan gitu. Jadi sebisa mungkin dia paling juga jatuhnya nanti Cold War lagi. Jadi kayak unjuk-unjuk apa? Unjuk-unjuk kekuatan tapi nggak nyerang-nyerang kan begitu. Kayak dulu pas ada blok barat, blok timur, dan non-blok kan, termasuk Indonesia non-blok kita. Harusnya begitu. Cuman sayangnya, nah ini non-blok ini kan pemimpinnya itu Indonesia, Mm-mm, ya, ya kan? mm-mm, Eh, Bung Karno waktu itu. mm-mm, Dan Bung Karno ini memang sangat-sangat maintaining balance loh. mm-mm, Dia ke Rusia dekat, ya, ya seperti kita ketahui dia kan dekat banget sama ini Nikita Khrushchev, mm-mm, ya, ya kan? Tapi sama Kennedy juga dia dekat, mm-mm, ya, betul. gitu. Jadi blok Barat, blok Timur bingung kan? Mm-mm, Waduh, oke, Amerika dengan sekutunya NATO kan, mm-mm, negara-negara yang so-called udah maju. Lalu Soviet dengan sekutu-sekutunya, mm-mm, Pakta Warsawa, Warsaw Pact kan, mm-mm, dengan NATO. Lalu ada negara-negara yang di antara itu, yang ya, kebanyakan di Asia dan Afrika, mm-mm, non-blok gitu. mm-mm, Nah ini ya sayangnya non-blok sekarang cuma jadi ini doang ya, cuma jadi slogan doang gitu ya. ya, mm-mm, ya, Slogan doang gitu. Kalau benar-benar kita non-blok sih harusnya ya nggak usah berpihak gitu kan. mm-mm, Gitu. ya, Tapi ya bagus juga maksudnya sekarang blok barat sudah ketemu sama lawannya blok timur gitu loh. mm-mm, ya. Secara geopolitik menurut saya juga setuju bahwa apa ya, untuk satu superpower doang itu terlalu berbahaya. The risk is too high gitu menurut saya. Meskipun sejak the end of the Cold War ini kan Amerika jadi superpower dan ya, uh, truth be told, meskipun nggak sempurna, cuman nggak jelek-jelek banget sampai total chaos gitu kan. Cuman sekarang Ya, kita lihat dengan berjalannya waktu, makin lama makin kelihatan melemah gitu kan. Makanya Rusia dan China juga berani menjadi contending superpowers gitu. Mm-mm. Dan ini menjadi, iya. menurut saya apa ya, sangat, kalau saya lebih suka ngelihat filsafatnya kan sebenarnya, apa ideologinya gitu Hmm. yang masuk ke dalam gitu. Dan saya Ya, saya setuju banget dengan apa yang George Orwell bilang gitu. George Orwell itu kan yang ya penulis buku 1984, Animal Farm dan lain-lain gitu. Dia Animal bilang, Farm. Ya.
Mm-mm. Dia bilang itu bahwa ada satu komentar tentang Hitler yang sangat menarik gitu menurut saya. Dia bilang bahwa Hmm. Kenapa Hitler itu bisa prevail di Jerman gitu? Kenapa dia bisa sukses di Jerman? Karena dia sadar satu hal gitu bahwa terkadang apa yang kadang-kadang apa yang manusia inginkan itu bukan cuman mobil mewah, terus hidup lama, pensiun, uang banyak gitu. Itu kan sebenarnya the American dream kan, eh, Ya, impian orang Amerika banget gitu, liberal economy dan lain-lain gitu. Cuman yang George Orwell ini dia bisa diagnosa itu bahwa banyak orang itu justru nggak mau itu gitu, bahwa kadang yang justru diinginkan orang itu sebenarnya blood, sweat, and tears gitu kan, toil untuk bekerja keras hmm. gitu. Makanya pada saat Hmm. uh, Hitler naik naik daun gitu dan dia bawa orang Jerman itu bisa dengan semangat yang begitu keras gitu. Dan orang ikut dia gitu, mau gitu orang. That sense of achievement ya. Mm-mm. Apalagi kalau secara teori sosiologi, em, salah satu fungsi konflik adalah meningkatkan persatuan di satu grup Mm-mm. yang berkonflik dengan grup lain gitu kan. Iya. Mm-mm. Nah, waktu itu kalau kita ngomongin Hitler, orang Jerman aja sama panggil dia the Führer kan. Iya. Mm-mm. Führer itu apa? Pemimpin ya? Pemimpin, Atau bapak? pemimpin. Pemimpin Pemimpin, cuman yang Führer. absolut gitu. Makanya kalau zaman dulu itu kan kan itu Der Führer kan. Dan sempat waktu itu orang Kristen di Jerman itu termasuk orang-orang kayak Dietrich Bonhoeffer kalau Bapak tahu. Mereka itu bilang bahwa bikin slogan mereka sendiri gitu, bahwa mereka bilang cuma ada satu Führer dan itu adalah Kristus gitu. Jadi Ya, absolut, pemimpin yang absolut gitu Führer itu. Herr Führer kan Mm-mm. dipanggilnya. Herr Führer. Mm-mm. Ya, eh, ya Hitler bisa naik karena waktu itu kan Jerman betul-betul ditekan kan, Mm-mm. Iya. ya kan? Mm-mm. Dia harus bayar kerugian perang, Iya, PD1. Polandia harus lepas kan, Mm-mm. Iya. dan segala macam gitu loh. Mm-mm. Jadi memang dulu itu kalau saya pikir ya, apa perlakuan dari negara-negara Barat kan sebenarnya ini jatuhnya juga negara Barat ya, maksudnya Jerman juga masuknya Eropa Barat, tapi kan waktu itu Allied Nations ini kayak kayak padahal Rusia dulu ikutan Allied Nations ya, Mm-mm. Eh, Amerika, Inggris, Prancis ini memang keterlaluan sih. Mm. Semua kan di itu kan, terus wilayahnya diambil juga kan, Mm-mm. gitu loh. Dan itu bikin jadi orang sakit hati. Iya. Orang Jerman kan sakit hati. Mm-mm. Ya pernah ada cerita ya mungkin di kelas saya pernah ceritain dulu. Ada satu orang Jerman bawa keledai untuk narik gerobak, di gerobaknya isinya duit. Mm-mm. Kebayang, duit satu gerobak. Pergi ke toko roti, terus dia beli roti. Nah, duit satu gerobak itu hanya buat satu roti ini, roti panjang begini. Mm-mm. Uang satu gerobak itu. Mm. Kebayang Deutschland Mark itu nggak kepake dulu kan? Iya. Iya betul. Deutsche Mark kayak Dia, worthless gitu dulu. Mm-mm. iya, diturunin uangnya, disimpan di depan toko. Mm-mm. Waktu dia masuk buat ngambil roti, keledai sama gerobaknya hilang. Mm-mm. Duitnya masih ada. Mm-mm. Ya, Iya. kalau duitnya punya nilai kan berarti duitnya yang diambil harusnya. Mm-mm. Gerobaknya nggak hilang kan, Mm-mm. repot bawa keledai buat apa gitu. Iya. Nah, itu kan yang bikin rakyat Jerman sama-sama punya sakit hati yang sama terhadap ini. Dan pinternya Hitler adalah dia bisa cari kambing hitam. Iya. Iya betul. Kan dia kambing hitamnya kan orang Yahudi, dia bilang. Mm-mm. Orang Yahudi itu cuma bisa cari duit katanya. Mm-mm. Tapi tidak mau membela negara sendiri. Mm-mm. Gitu ya. Tapi ya itu betul. Apa manusia itu kadang bukan hanya cuman pengen hidup enak apa segala macam. Itulah Iya. sebabnya kadang banyak orang-orang yang udah punya duit, achievementnya udah tinggi gitu. Mm-mm. Terus mereka mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena udah
kayak hilang tujuan hidup kan. Iya, iya. Kalau kata si siapa? Eksistensialis Rusia. Ini kan juga termasuk yang itu ya. Fyodor Dostoyevsky yang penulis The Brothers Karamazov dan Hmm. apa? Crime and Punishment gitu. Dia bilang bahwa Ya, siapa bilang gitu kan? Siapa bilang bahwa yang diinginkan manusia adalah untuk hidup enak, untuk mendapatkan segala yang dia inginkan dan dibutuhkan dan abis itu dia akan baik-baik saja gitu. Dia bilang itu kan cara kita berelasi dengan hewan ternak gitu, bukan dengan manusia. Dia sampai bilang hmm, satu kalimat yang menurut saya kayak berani banget sih. Dia bilang pada suatu saat di mana semua orang sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan, bahkan pada saat itu manusia akan berevolusi gitu. Akan berevolusi hmm, hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu seorang manusia, bukan seorang hewan ternak gitu. Bahwa to hmm, show that he's a man gitu. Jadi dia akan berevolusi gitu. Karena dan salah satu yang paling mendasar dari teori filsafatnya Dostoyevsky itu kan bahwa to apa to strive is to gain gitu, untuk berjuang itu untuk mendapatkan gitu. Makanya ya, menurut dia, dia tulis di buku The Demons gitu, The Possessed. Di situ dia menceritakan bahwa tentang dia kan penulis novel sebenarnya. Ide-ide dia itu hmm, kebanyakan ditulis di novel gitu. Dan dia teori di sini tuh bahwa liberal freedom gitu, liberal freedom tanpa moralitas itu akan merasuki seseorang gitu. Untuk memiliki kebebasan yang gak ada batasan moralitasnya itu akan menjadi the worst tyranny that there ever was gitu. Dan menurut saya itu apa yang kita melihat resemblance-nya itu yang terjadi sekarang gitu. Dimana setelah perang dingin, Amerika mulai melihat ke diri sendiri kan, melihat internally gitu. Dia bilang, oh ya, kelihatannya dunia sudah mulai baik-baik saja, Amerika udah jadi polisi dunia, sekarang it's time to look inwards, kita bikin ekonomi Amerika semakin maju, dan dunia akan mengikuti gitu. Dan selama kita ngasih free market ekonomi di seluruh dunia, kapitalisme, demokrasi kita perjuangkan di seluruh dunia, orang akan baik-baik saja gitu, orang akan nurut-nurut dan tunduk gitu. Cuma kan buktinya enggak gitu. Ada contending superpowers yang dengan dimana Rusia gitu kan sebenarnya ekonominya GDP-nya itu kan rendah ya Pak, bisa dibilang rendah gitu. Saya hmm, kemarin pernah hmm, lihat statistiknya, GDP suatu negara Rusia yang sebesar itu GDP-nya sama dengan satu state of Florida di Amerika gitu. Hampir mirip lah, cuman ya, segitu. Ekonomi mereka kan jauh ketimpang banget. Tapi ya masih banyak juga orang Rusia yang mau itu gitu, mau something else yang bukan maunya free market economy, yang justru maunya ya kita lihat kayak orang-orang kayak Putin dan pendukung-pendukungnya, yang mereka mau itu kan sebenarnya glory, power gitu, untuk to ya, put a name in history gitu. Mereka nggak mau hidup mewah dan hidup mungkin lama atau pensiun dan the American dream itu mereka nggak mau gitu. Yang lebih mereka mau itu ya glory and power and nama untuk mereka sendiri gitu. ya, betul. Hmm. Ya, in a sense, people live their life untuk nyari kepuasan. Mm-mm. Tapi yang namanya kepuasan tiap orang kan beda-beda, Mm-mm. ya Yeah. kan? Dan ada yang kepuasannya itu karena sense of achievement, ada yang kepuasannya karena bisa beli ini beli itu. But in a way sebenarnya kalau kebetulan saya juga dulu pernah bikin skripsi mengenai ini, mengenai kepuasan ini, Mm-mm. tapi di tempat kerja ya. Mm-mm. Dan ternyata kepuasan di tempat kerja itu kalau kita ngomong benar-benar kepuasan itu bukan berdasarkan besaran penghasilan. Iya Kalau mungkin. besaran penghasilan betul mempengaruhi ya. Mm-mm. Kalau besaran penghasilannya sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan dia sih nggak juga. Tapi kalau setelah itu kebutuhan dia etis terpenuhi, kepuasan dia itu diambil dari apa? Dari achievement. Mm-mm. Iya. Bagaimana dia ngerasa bahwa hidupnya ini berguna bagi orang lain, Mm-mm. bagaimana dia ngerasa bahwa tempat kerjanya ini membutuhkan dia, Iya. gitu lah. Iya, karena secara psikologi juga achievement itu eh, memberi kick dopamin kan sebenarnya. Jadi pada saat kita Betul. achieve sesuatu, dopamin kicks in dan itu membuat kita ingin lagi gitu. Jadi saya setuju bahwa mungkin untuk orang-orang itu eh,
kepuasannya ada berbeda-beda gitu. Bisa relatif in a sense, quote unquote gitu, relatif. Cuman itu mungkin ada apa ya? eh, Hierarki kepuasan gitu. Mungkin pada in the apa eh, everyday life, kepuasan mereka dibutuhkan ya uang dan makanan dan shelter dan suatu keluarga dan pertemanan gitu. Cuman in a higher hierarchical sense mereka butuh achievement gitu. Tapi dan menurut Ya, saya yang paling ultimate itu ya manusia butuh suatu identitas pasti kan. Butuh suatu tanggung jawab dan mereka juga butuh suatu pengharapan gitu yang pasti gitu. Baru mereka betul. bisa puas dengan in the fullest sense of the word gitu menurut saya. Pada Itu saat itu itu sesuai dengan teori Abraham Maslow. wah, saya nggak tahu. Saya Iya, itu ada baru teorinya tahu. itu Ray, dan yang kamu sebutin itu memang betul. Di Hmm. piramid itu yang paling bawah itu physical needs. Jadi Oh, makan, mm-mm, minum apa segala macam. Itu paling bawah tuh. mm-mm, Yang paling atas itu piramid paling atas namanya self esteem. hmm, Jadi kalau ini udah terpenuhi, yang paling di atas yang betul-betul manusia pengen adalah self esteem. iya. Ya, bahwa Kepuasan secara dirinya menyeluruh. ini Mm-mm, ya dibutuhkan, bahwa dirinya ini berkontribusi gitulah. Itulah sebabnya banyak orang yang dalam tanda kutip milioner itu mereka kan banyak yang tergabung dalam apa maksudnya upaya-upaya amal, mm-mm, ya kayak Bill Gates kasih amal apa segala macam. iya, Apakah itu mereka orang baik? Berdasarkan teori ini belum tentu, mm-mm, iya. Karena bisa karena for bisa aja selfish dia reasons ngasih, juga. ya karena Mm-mm, dia ngasih itu sebenarnya ya I need to be recognized gitu, iya, iya. Mm-mm. gitu. Makanya menurut saya ya kepuasan yang benar-benar apa ya, to be human gitu ya, to be fully content as a human itu butuh suatu yang drive deep into the soul gitu. Makanya saya sangat-sangat setuju dengan apa yang C.S. Lewis katakan gitu ya, bahwa eh, Ya, jiwa saya merindukan apa yang di luar dunia ini gitu. Makanya berarti konklusinya dari argumen tersebut bahwa ya mungkin jiwa saya tidak diciptakan hanya untuk dunia ini sekarang gitu. Butuh a higher sense, a higher purpose gitu. ya. Ka- kalau kalau kita secara secara ngomongin secara agama ya, secara rohani lah ya, Mm-mm, eh, kita selalu diingatkan bahwa dalam hati manusia itu ada satu lubang mm-mm, yang tidak iya, bisa dipenuhi oleh apapun, karena mm-mm, memang dia tidak berdasar gitu. iya, mm-mm, Berarti logikanya kalau untuk menutup lubang yang tidak berdasar harus ditutup oleh sesuatu yang tidak ada habisnya, iya, iya, tidak terbatas, gitu mm-mm, kan? Kalau mm-mm, yang tidak terbatas dipenuhi lagi dengan yang tidak terbatas. iya, Yang tidak terbatas ya kita tahu siapa lah ya. iya, gitu. Iya, Jadi em, oh, jadi dalam nih ya, ya, ya. Moga-moga kita lihatlah konflik ini eh, bisa membawa efek yang lebih baik dan cepat selesai lah, intinya yang namanya konflik kita berdoanya supaya cepat selesai gitu ya, iya, selesai dengan baik. Kita nggak tahu nih akhirnya seperti apa gitu kan, mm-mm, tapi yang jelas satu yang pasti, setelah ini beres dunia nggak akan sama lagi. iya, pasti. Ya, dunia tidak akan sama lagi karena seluruh dunia sudah bisa lihat bahwa Amerika itu bisa di-defy loh, bisa Mm-mm, di-deny loh. iya, bukan almighty power itu loh gitu. Udah bukan almighty lagi, dan teman saya kemarin itu ada pergi ke Amerika. Ternyata Amerika sekarang itu tidak seindah yang dilihat di media. Hmm, iya, Ya, banyak homeless katanya di sana sekarang. hmm, Ya, mungkin karena terdampak sama sama COVID kemarin juga kan. iya. Atau mungkin Terus karena sistem kapitalisme juga nggak sih? Maksudnya ada backlashnya juga kan, meskipun ya yes, meskipun so far ya menurut saya gitu ya, se apa yang kata Winston Churchill, uh, capitalism is the worst system of economy except for everything else gitu.
Ya, Iya. ya. Um, Masalahnya gini sih, either it's capitalism or socialism, Mm-mm. it's a system man-made. Iya. Ya, so it depends on the man behind the gun gitu. Mm-mm. It's not about the system, Iya. Iya. ya kan? Mau kapitalis, mau sosialis, kalau yang menjalankannya nggak benar, ya nggak benar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ya, siapa bilang sekarang dalam so-called capitalism yang mengagung-agungkan demokratis, terus demokrasi, terus there is no such thing as eh, apa otoriter gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada otoriternya, ada monopolinya, Iya. ya. Tapi tidak terang-terangan gitu loh. Mm-mm. Ya, as always yang namanya demokrasi, you can buy votes kan. Iya. Mm-mm. Oh ya, saya juga Ya, mau mau ini dulu ralat sedikit. Kayaknya Winston Churchill bilang itu tentang demokrasi, cuman ya saya konekin dengan kapitalisme gitu. Ya, bisa salah. ya. So, eh, apa namanya? Dalam sistem demokrasi kamu bisa beli suara dan ini menjadi satu rahasia umum sebenarnya. Mm-mm. Um, yang pegang kuasa adalah korporasi yang punya uang, Iya. ya. And there are men yang bisa dibeli gitu, Mm. ya, yang Iya. mewakili rakyat gitu, yang Mm-mm. harusnya mewakili rakyat dan itu bisa dibeli. Itu bukan satu rahasia lagi gitu loh. Mm-mm. And it makes logic even though you mungkin secara fakta where's the proof gitu. It makes logic loh Mm-mm. Iya. gitu. Jadi eh, mungkin Amerika harus berpikir ulang mengenai kebijakan ekonominya. Mm-mm. Iya. Because when the corporation gets too greedy, Mm-mm. nah ini dia. Iya. Perekonomian kamu mungkin salah satu yang paling besar di dunia. Boleh perputarannya besar boleh. Tapi bagaimana distribusi ekonominya tersebut? Kalau sekarang dari 100 juta dolar misalnya, kita kasih contoh 100 juta dolar. Terus yang parkir ke dompetnya para konglomerat ini 60 juta dolar. Berarti rakyat kan cuma kebagian 40 juta dolar. Iya. Mm-mm. Itu kan Bagaimana pitfallnya. kalau itu meningkat? Iya. Gitu loh. Mm-mm. Pitfallnya kapitalisme kan itu. Iya. That's Dan true. untuk Dan kita itu yang juga, berhubungan dengan inflasi nanti yang iya. kita nanti bahas Mm-mm. lah gitu Dan ya untuk kita di orang, sesi bahas ekonomi. iya, untuk kita orang Indonesia juga, ya, apalagi kita yang masa depan Indonesia gitu, anak-anak muda, ya, itu menjadi suatu bahan pikiran kan. Pada saat kita ambil Betul. kursi duduk pemerintah satu hari nanti, jangan kita belajar dari Ya, sejarah dan belajar dari negara-negara lain, jangan sampai apa yang pernah terjadi, mistakes-nya kita ulang lagi gitu, kesalahan-kesalahannya. ya. Iya. Tapi untuk, And if you wanna really get into that situations gitu ya, di hmm, mana kamu berusaha menjadi seseorang yang merubah itu, memperjuangkan pemerataan ekonomi untuk masyarakat, trust me, it's gonna be hard. It's gonna be a hard fight and long fight gitu loh. iya, Karena yang kamu lawan ini adalah corporation iya, betul, yang punya uang, maybe even multinational gitu, iya. atau mungkin malah Mm-mm. negara lain yang pengen negara kamu lemah Mm-mm. gitu, Ya, bisa. it's gonna be a long fight and a hard one, tapi ya Iya, it's worth it gitu, karena karena iya, masyarakat membutuhkannya gitu, masyarakat membutuh orang yang yes. berjuang untuk mereka juga gitu. Mm. Ya itulah sebabnya butuh orang yang sangat idealis, yang memang untouchable. Mm-mm. Tapi orang-orang yang kayak gitu memang it's hard to find. Makanya Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. 10 pemudanya yang harus dipilih gitu. Iya, iya, betul. Mm-mm. Bukan sembarangan. Iya. Mm-mm. Gitu. Ya, tapi untuk kasus sekarang ini dengan Ukraina, ya pasti kita harus juga doakan untuk yang orang-orang yang kena dampaknya ya, untuk apalagi Betul. masyarakat Ukraina yang udah begitu banyak kehilangan orang yang mereka kasihi, ada juga yang
harus digusur dari rumahnya, pindah jadi refugee ke negara lain. Saya baca kemarin udah sekitar 3 juta gitu ya yang harus keluar negeri gitu, ke Polandia. Banyak juga yang ke Jerman. Saya setiap di Central Station Berlin itu penuh banget dengan ya orang Ukraina. Dan tapi salah satu yang stand out itu kemanusiaan di waktu-waktu kayak gini sangat kelihatan gitu kan. Ya. Banyak ada orang Jerman gitu yang jauh-jauh datang ke perbatasan untuk jemput orang yang mereka nggak pernah kenal, mereka nggak pernah ketemu, bahasanya pun beda gitu. Cuma mereka ratusan kilometer nyetir dengan mobil gitu untuk jemput orang dan bawa mereka ke rumahnya gitu, karena dia tahu bahwa ada yang membutuhkan gitu. Ya. Manusia lain ada yang membutuhkan gitu. Jadi ya itulah ya. Saya baca satu kalimat gitu dari Mahmoud Darwish. Ini benar-benar tentang perang ini. It really encapsulates the situation gitu. Bahwa the wars will end katanya. Dia bilang gini, the wars will end and the leaders will shake hands, and that old woman will remain waiting for her martyred son, and that girl will wait for her beloved husband, and the children will wait for their heroic father. Terus dia bilang, I do not know who sold the homeland, but I know who paid the price. Ya, Ya, betul. korban-korban itu yang kita harus doakan gitu. Setuju. Media massa bisa berdebat, kita bisa berdebat siapa yang benar, siapa yang salah. Yeah. Ada yang bilang media barat over exaggerate, gitu kan. Ada yang bilang dari media massa Rusia bilang enggak gitu kok, waktu arminya masuk warga Ukraine menyambut dengan gembira. Terserah apapun bentuknya, yang namanya perang, yang menderita itu civilians. Yeah. Gitu. Dan orang-orang yang jadi tentara gitu. Yeah. Sementara yang menyatakan perangnya ya tinggal di sana kan, nyantai-nyantai aja. Iya, iya. Gitu ya, kita sama-sama berdoa lah. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, ya kita nggak peduli. Yang namanya perang, the cost would be paid by all gitu. Iya, betul. Betul. Gitu. Dan di sini kita bisa ngelihat bahwa ya ini saat-saat di mana kemanusiaan diuji ya. Yeah. Betul tadi katanya, betul. Di mana saya lihat tuh di media tuh, tapi bukan di mainstream media. Orang-orang Polish tuh kan mereka ke sana ada yang pakai kereta kan, si orang Ukraina. Di stasiun-stasiun udah disiapin tuh makanan, minuman hangat atau segala macam. Begitu mereka turun disuruh ngambil. Gitu. Iya, di Berlin juga gitu. Gitu. So it's apa ya? Bagi saya sangat menyentuh ya. Iya. Sementara yang pemerintah di atas ribut, perang apa segala macam, justru rakyat yang lebih peduli sebenarnya. Iya, iya. Dan menjadi suatu wake up call gitu, wake up call juga kan untuk kita. Apalagi ya untuk kita yang orang-orang yang berada di Eropa juga, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu. Apakah itu dengan bisa mungkin nyumbang atau ya bantu secara volunteer atau apa, itu sangat memanggil kan. Ya apalagi untuk bicara dalam konteks yang kita tahu gitu ya, konteks Kristen gitu. Ada juga orang Ukraina pendeta Ukraina yang bilang satu kalimat yang benar-benar menjadi wake up call juga gitu. Kalau gereja nggak bisa berpengaruh di waktu-waktu krisis, ya gereja juga nggak seharusnya bisa pengaruh di dalam waktu-waktu yang peace times gitu. Yeah. Jadi kita juga bisa, betul. Ya, jadi wake up call gitu untuk kita untuk melakukan sesuatu gitu. Ya. So dengan kata lain si pendeta ini ngomong bahwa untuk waktu-waktu seperti inilah sebenarnya gereja dibutuhkan. Iya. Bukan untuk waktu-waktu damai. Iya. Justru waktu-waktu inilah gereja diuji. Iya. Apa fungsinya? Iya, relevan nggak untuk masyarakat gitu. Yes. Apakah jadi jawaban? Iya. Atau cuma jadi slogan? Iya. Itu kan jadi pertanyaan untuk kita semua sebenarnya. Betul. Iya. Oke. Mungkin kita end on a high note aja kita di sini. Ya, sama-sama kita berdoa lah ya.
Kalau saya boleh mengutip salah satu omongan teman saya, kalau kita tahu ada orang yang membutuhkan, bantu dengan waktu, Mm-mm. bantu dengan dana. Dia pertama dulu ngomong, "Wah, bantu dengan dana. Kalau kamu nggak punya dana, kasih tenaga kamu. Kalau kamu nggak punya dana, nggak punya tenaga, kasih waktu kamu. Kalau kamu nggak punya dana, nggak punya tenaga, nggak punya waktu, doain. Mm-mm. There's always a way to do something for those who need you." Iya, iya. Jadi sama-sama kita berdoa supaya semua pihak yang terlibat, Tuhan yang lindungi, dan supaya semua konflik ini bisa selesai dengan cepat dan baik. Iya. Oke. Thank you, Pak, untuk waktunya juga. Terima kasih. Terima kasih. It's a good time Iya. to have a chit chat. Iya. Seru bisa ngobrolin kayak gini. Oke, Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. siap. Thank you. Until next time berarti. See you in the next episode. Goodbye. Bye.